Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, assalamualaikum. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di Masjid Jami' Ar-Rahman dalam rangka pertama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman, yakni sholat maghrib, dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Kita coba perbaharui dan penguatan pemahaman agama kita, terutama terkait dengan ibadah yang mahdah, sembea, puasa, zakat, dan seterusnya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan ini mata kaso mengajak agar kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah berselawat dan mengikuti teladan beliau, kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin terkait dengan wudu. Jadi syarat-syarat sholat itu yang pertama adalah tohara, yaitu suci dari hadas dan janabah. Dan masih rangkaian adalah tahara terkait dengan al-wudu atau oisambea, oisambea. Ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas apa-apa yang menjadi syarat oisambea, syarat-syaratnya. Jadi watisi lengkap syarat nage tisah bihawi sambia, watisah sambia, dan seterusnya. Wasurutuhu, jadi syaratnya wudu itu, syarat-syaratnya wudu itu ayil wudu'i kasurutil gusli. Jadi syarat wudu itu bunesintika syaratnya mandi janabah. Ada 5 buah, khamsatun. Nah, yang pertama adalah ahaduha ma'un mutlakun. Air mutlak ngarana. Nah, air yang suci, mutlak. Ya. Jadi istilahnya air mutlak. Mabego air mutlak deh. Nanti kita air mutlak itu adalah air yang penamaannya tanpa tambahan. Jadi sehingga wati berubah warnana, wati berubah ngolona, wati berubah rasana. Itu mutlak itu. Nah, karena itu selain air mutlak tidak dapat untuk menghilangkan hadas dan mensucikan najis. Makanya dan tidak dapat digunakan untuk tohara yang lain. Walaupun tahara dalam bentuk yang sunnah. Makanya dikatakan sini ma'un mutlakun fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najasa wala yuhsilu sa'irat taharati walau masnunatan illal ma'ul mutlaku. Nah, itu tadi. Wahua, nah apa itu air mutlak?
ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qayyidin. Jadi air mutlak itu adalah air yang penamaannya tanpa tambahan, bila qayyidin. Wa in rusikha min bukharil ma'i at-tahuril mughli awis tamlaka fihil khalid. Ya. Walaupun hasil sulingan dari asap air yang mendidih dan suci. Biasanya para oi kalau mendidih oi kan para oi menetesnya di situ. Ya. Dilarutkan suatu campuran di dalam suatu air, ataupun ada tambahan nama pada air, tapi tambahan tersebut untuk menerangkan tempatnya, misalnya air laut. Au quyida bimuwafaqatil waqi'i ma'il bahri. Itu tadi maksudnya. Misalnya air laut itu. Nah, fa'in jumi'al musta'malu fabalagha kullatain famutahhirun kama law jumi'a al mutanajjisu fabalagha kullataini walam yataghayyar wa in qalla ba'du bitafriqih. Ya. Jika air mustakmal itu dikumpulkan hingga mencapai jumlah 2 kula, maka menjadi air mutahhir, suci mensucikan. Sebagaimana air mutanajis terkumpul hingga mencapai 2 kula dalam keadaan tidak berubah, walaupun setelah diambil lagi menjadi jumlah sedikit atau kurang. Jadi maksudnya begini jamaah sekalian. Jadi misalnya wara tempat nek daitan sambea gitu kan. Ya kula itu pila sadro minta ya. Kula 1 kula. 1 meter persegi gitu. Berarti 2 meter persegi masuk 2 kula gini. Nah, misalnya di situ ada yang dianggap najis, misalnya seperti samparempa. Dia timba samparempa gini. Ya kalau 2 meter ke 2 meter oiga dari baga, maka itu tidak jadi najis gitu. Tapi kalau kurang dari itu sudah jadi najis itu. Nah, bisa bukan lagi menjadi mutlak itu. Karena kita akan pasti tercium itu. Tapi kalau lebih dari itu atau sampai 2 kula, minimal 2 kula, itu sudah suci itu. Bisa dipakai wudu. Pala insya Allah untuk zaman kita saat akhir ini aman-aman pagi ini. Yang penting palanya kita juga harus tahu kan warung kondisi nanti kondisi kekurangan, gombi, mana kondisi laut watolo gombi, laut sedoro gombi. Nah, sehingga nanti meragu luar lebih aku sampai ataupun kege. Itu perlu kege. Kalau 6 botol lebih dari 2 kula, misalnya wara bangkai-bangkai itu bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau kurang dari situ tidak bisa. Karena itu adalah sudah mutanajis gitu. Ede maksudnya gini. Nah, jadi secara garis besar seperti itu. Jadi yang pertama adalah syarat wudu itu adalah menggunakan air mutlak. Nah, gampangnya air mutlak itu adalah memang air yang belum berubah warnanya. Kalaupun ada bangkai semua itu tadi itu lebih dari 2 kulat. Artinya tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan bau. Nah, itu pas secara garis besar kan nih. Ini singolore kan non tahu deh sampai ada koreng ngolong po kan ni ada tadi deh. Itu maksudnya kan nih. Nah, itu syarat pertama. Makanya boleh nak ya mas kalian warahina penajis pakaian gini, pakaian atau ndeu tadi jamaah sekalian kan ini kan pakai air mutlak mandi itu janabah itu. Ain bukan kali sabu. Ndeu taga au ndeu janabah gini.
Kan oy mutlak itu kasihina serawa mutlak, kasihina serawa. Pastikan wa urhina serawa, bukan sabu. Aina ampo je sapu sekali sora langsung sabu. Ah, berarti watisah na gani. Karena nanti wal bercampur dengan sabu duluan gitu. Dia walija cuci pakaian dan sebagainya. Kan yo pu oy mutlaga. Ya, kalau sudah bersih semua, buang airnya, barulah nanti baru masukkan sabun itu. Itu maksudnya kan ini. Makanya supaya benar itu. Aina jadi kan isi apply kan mesin cuci, Aina bersamaan oi lah mau tahu sabu. Pala kan oi biasa, oi mutlak, oi sumur gombi, oi bor gombi, baru dibersihkan, dibuang airnya, baru nanti dimasukkan sabun, masuk air dengan sabun gitu. Tapi yang tadi kan sudah dicuci dengan air mutlak itu yang dulu. Jadi dibersihkan dulu pakai air yang mutlak, air tanpa sabun. Karena kalau sabun, jelas, orang pusar, ngolo, balik. Itu berarti betul-betul tidak bisa untuk mensucikan itu. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ini banyak gini kalau bicara dengan tapi garis besar seperti itu. Ini ada perubahan sebab ya in qalla taghayyuru walau kana al-ma'u katsiran. Itu. Perubahan air sebab barang najis walaupun sangat sedikit dan jumlah air banyak, yaitu 20 atau lebih dalam bentuk dua barang suci dalam najis. Ya, ini tapi itu tadi. Ini ada ini. Wal kullatani bil wazni hamsumi'atin ritlin. Ya, ukuran dua kula dengan timbangan adalah kurang lebih 500 liter Baghdad. Ini ukurannya ini. 500 kalau diukur ditimbang. Jadi kurang lebih 500 liter Baghdadnya. Dengan isi pada bentuk bangunan kubus, kata adalah panjang, lebar, dan tinggi 1/4 hasta orang. Ini 1/4 hasta orang normal. Sedangkan dalam bangunan yang berbentuk silinder bulat adalah garis tengah 1 hasta manusia. Dalamnya 2 hasta tangan tukang kayu. Ya, pokoknya barang ukuran intinya botol lah. Ya. Sementara air 2 kula itu tadi ukur 1 kula tadi tidak. Nah, misalnya sementara ukuran 2 kula itu walaupun hanya perkiraan sebagaimana kalau diragukan air itu ada 2 kula atau tidak, dan bahkan sudah diyakinkan sebelumnya bahwa air itu sedikit adalah tidak dihukumi najis bila dimasukkan najis selama tidak berubah sebab najis tersebut, walaupun najis tersebut larut dalam air. Itu maksudnya ini benar bara bangkai dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah saniha zaryu ma'in ala udwin. Itu mengalirnya air pada anggota yang dibasuh, anggota tubuh yang dibasuh. Mabebe yang dibasuh deh. Ini wajah itu harus dikasih mengalir, lainnya diusap. Syaratnya sampai ini. Jadi waca pahu, waca rima, waca edi itu harus dikasih mengalir airnya. Gini. Jaryu ma'in, mengalirkan air. Itu kan enggak? Jadi itu harus suara. Begitu neta waca pahu ga, namanya baca. Baca ka dolwa istoi harus bara oina. Bara oi mamapu. Iya, ditarik. Itu ketika neta waca pahu ga, oiga harus patuh naik di wajah baru dialirkan. Aina pohoina tapi diikutkan ngalir. Nah, jadi kata sini jaryu ma'in ala udwin masgulin. Itu mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Fala yakfi ayyamassahu al-ma'u bila jiryanin li'annahu la yusamma gaslan. Karena itu tidak cukup hanya mengusapkan air tanpa mengalir.
Sebab hal itu tidak disebut membasuh. Nah, yakin maksudnya ini. Jadi membasuh dan mengusap. Nah, kecuali di tuta kan aina akan mengalir, tapi diusap. Famsahu biru'usikum. Iya, itu yang kedua. Jadi anggota-anggota badan untuk berwudu itu yang memang harus dibasuh, ya harus dialirkan airnya. Harus boto oina, harus menetes selain nanti diusap. Ya. Ya. Paham Umi? Lo kau dah. Yo. Punya sambiar nih. Harus boto bara oina go di lima waktu oina di wacak pahu, wacak gerima. Ya, harus mengalir airnya. Wacak edi. Harus bar oi batu, harus bar oi batu. Iya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah wasalisuha alla yakuna alaihi an alal udwi mughayyirun lil ma'i tagayyuran daran kaza farana wasandalin khilafan dijam'in. Syarat yang ketiga adalah pada anggota wudu tidak terdapat perkara yang membahayakan bagi perubahan air. Misalnya ja'faran atau kayu cendana. Itu kan nanti misalnya warna serumur itu lengket itu kan akan berubah itu. Sementara golongan ulama berpendapat lain. Artinya aitoina warna serumur itu ya mau lengket misalnya misalnya lihat itu sebiarkan nanti akan berubah karena terlalu ja'faran itu kan semacam minyak wangi itu ya atau kayu cendana mengolong-olong lalur nih. Ya, itu syaratnya. Jadi dibersihkan semua dulu itu. Itu namanya mughayyiru lil ma'i. Mughayyirul lil ma'i tagayyuran daran. Artinya yang menjadikan berubah. Ya. Pada anggota wudu tidak terdapat perkara yang membahayakan bagi perubahan air. Jadi hina siba misalnya zat-zat au bima anu ni bune to make up loh ibu doh ke. Au kanin di pahun bire. Nah. Barang ngolon porona. Maksudnya obat diserumbuna. Jadi kalau misalnya sebelum sampai kerasona mau warsi make up pakai keraso make up. Jadi berarti sah na pala dia sampai kalau buat make up kan itu apalagi make up jelas pupu apalagi make up dosi mate 5 cm ya. Kemudian yang keempat adalah rabi'uha alla yakuna 'alal udwi ha'ilun bainal ma'i wal magsuli kanuratin wasama'in waduhnin jamidin wa aini hibrin wa hinna. Ya, hinna hina. Kemudian yang keempat, tiada penghalang antara anggota basuhan dengan air. Misalnya kapur, lilin, minyak yang sudah mengeras, termasuk nana, bekas tinta yang masih ada zatnya, dan inai, termasuk ini, wah henna nih, iya henna, yang menghalangi. Artinya henna yang masih sini adalah henna yang mengeras, sehingga tilu na usambia di serumbu ga. Jadi hati-hati. Ya pokoknya intinya adalah jangan ada yang menghalangi
masuknya air ke dalam tubuh kita. Jadi di sini maksudnya alla yakuna alal udwi hailun. Tiada penghalang antara anggota basuhan dengan air. Jadi air itu ini warna penghalang ini, apalagi warna stiker-stiker aku tempe-tempe ya. Atau C gitu, apalagi C minyak, tilu ini saja misalnya, bahkan minyak yang sudah mengeras, kombiwara minyak goreng, kombi usap mango, lata, itu harus keras. Barasi menenedre yang halangi, maka tidak sah wudu kita. Itu yang keempat. Tapi ada perbedaan ini. Bikhilafi duhnin jarin au ma'iin wa in lam yasbutil ma'u alaihi wa asari hibrin wa hinnain. Berbeda dengan minyak yang masih basah. Kalau minyak moro keras kalau minyak yang masih basah, bisa kan dia nanti akan mencair juga ikut nanti. Walaupun air masih tetap meleset dan bekas noda tinta atau inai. Ya, kalau masih tidak mengeras, itu bisa katanya. Ya. Pala hati-hati lah. Kalau masih bisa bersihkan apa nih? Cuman ini ada bisa katanya. Wa kadza yustarata ala ma jazami bih kasiruna alla yakuna washun tahta zufrin yamna'u wusulal ma'i. Ya. Ama tahtahu. Jadi disyaratkan juga sebagaimana penetapan ulama, hendaknya tiada kotoran di bawah kuku yang mengganggu air sampai ke kulitnya. Abu dari salah karaso. Ita misalnya ita doho ma lau kanggihi aina wara to idana ma tanggal iu kali itu natapa gu. Gu dai take dianjurkan dom pupu ya. Kan ini katanya nih. Aina wara sampum di salah gromi ya. Iya. Sampu aina wara makanya keraso ini. Fokus si ndai persadaga kan sampu ga keraso sawati besembe ya. Apa ini tangan tanah karena tangga si dana di salah maka tilu di salah bre kisah na besembe ya. Ya. Jadi maksudnya adalah jadi kita ini disyaratkan juga itu agar kita membersihkan dulu tanah-tanah yang ada di sela-sela kuku itu. Tapi ada juga sementara golongan ulama yang lain berpendapat seperti Al-Ghazali, Az-Zarkasi dan lain-lain, di mana mereka menguatkan pendapatnya dan menjelaskan adanya kotoran tersebut adalah sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi terjadinya. Ya, artinya nolong maklumi ini. Yang penting itu adalah tanah yang memang yang tidak najis gitu. Akhirnya kenapa? Tapi ingat, itu kan kita ini mau sholat yang benar ini. Kalau bisa bersihkan dulu ya. Nggak hina, selama kotoran itu adalah kotoran biasa, lainnya najis. Ya. Bukan semacam adukan bahan roti. Nah, demikian juga dikatakan oleh Ibnu Hajar mengatakan pendapat tersebut. Namun Imam Al-Azra'i dan lainnya menunjukkan atas kelemahan pendapat tersebut. Jadi, berarti sepakatnya kalau masih ada tanah-tanah itu. Jadi menginginkan agar bersihkan dulu. Kalau ada tanah-tanah yang tinggal di sela-sela kuku kita. Iya. Gitu. Kemudian wa aftal bagawiyu fi wasakhin hasala min gubar bi annahu yamna'u sihhatal wudu
bi khilafi ma nasa'a min badanihi wa huwa al-arakun al-mutajammid wa juzima bihi fil anwar. Ya, Al-Baghawi berfatwa dalam masalah kotoran yang diakibatkan debu bahwa hal itu mencegah sahnya wudu. Berbeda dengan kotoran yang timbul dari badan sendiri, yaitu keringat yang mengkristal. Pendapat ini telah dikukuhkan dalam kitab Al-Anwar. Jadi maksudnya Al-Baghawi ini, itu debu-debu kotoran itu yang sampo nih, itu akan menghalangi wudu kita. Dan itu bisa tidak sahnya. Kecuali memang dari hasil keringat kita yang sudah mengkristal, itu memang dari dalam diri gitu. Nah, ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Anwar. Ya. Kemudian syarat yang kelima adalah khamisuha duhulu waktin lidaimi hadasin. Ya. Kasalisin wa mustahadah. Jadi syarat yang kelima itu telah masuk waktu. Lu waktu nampu sampai ya, ampo beho sampai ya. Bagi wati dolain itu normal. Bagi siapa? Bagi yang berhadas terus menerus. Misalnya orang yang beser doma orang iha kantong kemih dengan sehingga siaga samporo ne tari samporo tari. Nah, neni istilahnya, atau neni beser istilahnya dalam bahasa hanun itu artinya dia ini kantong kemih itu sudah rusak. Artinya samporo sia ne tadi samporo tadi. Nah siage watiluan dende. Jadi siage beho sambia ne lu waktu re ede ampo beho sambia. Karena sia kan na dende si beho sambia ga nanti kan done tadi ge. Orang yang beser dan wanita mustahadah. Mustahadah itu wanita lain haid, lainnya juga nifas, tapi masih mengeluarkan darah. Terus menerus gitu, di luar daripada nifas dan haid. Darah kotor, tapi siaga kadang keluar terus menerus. Kalau haid kan pada waktu lain, nifas juga pada waktu lain. Kalau akhirnya lain dan nifas, lain haid, mengeluarkan darah, itu namanya mustahadah. Ya, jadi orang-orang seperti ini yang beres tadi, yang beser tadi, yang beser dan mustahadah ini siage ne sampai ampo yang sampai age. Jadi tilwa beha ulwau. Kade bolu waktu ampo beha sampai sudah oke. Ampo ne tak ni tilongin age kade pas ne isa sepere beha sampai liwau. Begitu badauga atau ni baga eta perlu sampai ampo sampai lagi. Tilwa beha sampai ulu. Nah, itu syaratnya yang kelima. Dia dodong suku melaki ini sudah rusak kantong kemih dan wanita yang senantiasa mengeluarkan darah, bukan darah nifas maupun darah haid. Itulah dimaksud dengan mustahadah. Ya. Wa yustarata lahu aidan, disyariatkan juga bagi orang seperti itu zannu dukhulihi fala yatawadda'u kal mutayyimimi. Ya, kal mutayyimimi, mutayyamimi. Disyariatkan juga bagi orang seperti ini perkiraannya bahwa waktu sudah masuk. Nah, artinya puneng hematan ini. Jadi kade lu waktu ampuna beho sambil age. Karena itu ia belum boleh berwudu sebagaimana orang tayamum untuk sholat fardu atau sunnah yang ditentukan waktunya. Boleh tayamum juga ke? Tila tayamum wi. Deni sambil ede gopo. Nah maksudnya tayamum tila tayamum wi. Kade mau nek sambil
Ya kadang mau salat ampol lo tayamum. Sama pesia gini, mereka maksudnya kan deh, doma beser, lapo doma mustahil tadi itu. Kadang ini sambea ampol lo habis sambea, saya dah oke. Untuk salat fardu atau sunnah yang ditentukan waktunya, itu tadi maksudnya. Sebelum maksud waktunya, salat jenazah sebelum dimandikannya, itu tadi. Sebelum salat fardu ataupun sunat, sebelum masuk waktunya. Salat jenazah sebelum dimandikannya, salat tahiyatul masjid sebelum masuk masjid, atau salat rawatib ba'diyah sebelum melakukan salat fardu. Pokoknya itu. Jadi doma beser lapo mustahad tadi itu ya tilwa pokoknya siage ne sambia eteku baru siage ampulo bihawe sambia. Ya. Nah ini khatib yang selalu berhadas wajib mengerjakan 2 kali wudu atau tayamum. Pertama untuk 2 khutbah, sedangkan kedua untuk sholat Jumat. Kalau baru sesuatu kayak gini nih, gini. Akhirnya baca deh. Mana? Walazima wudu'ani, 2 kali berwudu. Au tayammani ala khatibi daimil hadasi. Oke, maksudnya ahaduhuma lil khutbataini wal akharu ba'dahuma li salati jum'atin wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Nah, jadi untuk khatib yang punya beres ini, yang beser ini, maka dia itu wudunya 2 kali. Ya, di saat dia khutbah, nanti di saat dia mau sholat. Kan tidak mau nembere, apalagi khutbah dendega. Itu ya nih. Artinya kalau memang dalam ya bagusnya itu, aina kau hati kalau malam tu supu do supu. Nak kemua itu. Masa misalnya menurut khutbah ini, ngena usia muslimin, noh, nalaihana kini gitu. Tapi ini kaidahnya. Kalau sekiranya dia khutbah, ya makanya dia khutbah wudu, turun khutbah untuk sholat wudu lagi, ini kaidahnya. Sedangkan bagi orang salat itu maksudnya maka cukup 1 kali untuk khutbah dan salatnya. Artinya domawati supu gini. Jelas sekali ini, itulah syariatnya, Pak. Jangan sampai dia memaksakan dirinya pada dia supu. Ini tidak boleh, ini syariatnya nih. Bahkan dikatakan wajib. Tidak boleh dia menahan. Malu mau tiotah lagi kita, tiotah. Ya. Wa yajibu alaihi al-wudu'a li kulli fardin katayammumi wa kadza ghaslul farji wa ibdalil futnatil lati bifahihi wal isabati wa illam tazul an maudiha. Jadi orang yang besar itu wajib wudu setiap akan mengerjakan kefarduannya. Wajib. Jadi setiap mau sholat, wajib wudu. Seperti halnya tayamum. Begitu juga bagi wanita yang mustahadah. Wajib mencuci farjinya, harus wacawa'u, ya kerasawa'u, mengganti kapas penutup itunya. Nakani misalnya nakani pampers ya CP harus di CPO, ya domain juga seperti itu. Meskipun semuanya tidak berubah dari tempatnya, meskipun ia siaga waktu TV, ini kaidahnya harus di CP. Jadi setiap mau sholat itu dia ganti dulu, baru wudu, baru sholat. Ini jelas semua. Adapun bagi orang yang besar kencing, wajib segera mengerjakan sholat.
apabila menundanya karena ada maslahat, misalnya menanti jamaah atau sholat Jumat, walaupun hingga melewati awal waktu, ya, atau berjalan ke masjid, maka tidak menjadi masalah. Selanjutnya nanti fardu wudu. Akan kaya syarat-syaratnya tadi itu 5. Akan ada 5 syaratnya tadi itu. Mutlak. Kemudian kalau untuk orang yang beser dan itu jangan berwudu dulu, tapi begitu mau melakukan sholat baru berwudu. Kemudian hati-hati, jangan ada penghalang, kuku-kuku semua, jangan ada penghalang. Kemudian untuk anggota badan yang dibasuh harus pastikan airnya itu mengalir. Nah, kalau tidak mengalir, tidak sah. Lainnya membasuh, tetapi lainnya mengusap, tetapi membasuh. Ya. Kemudian apa tadi? Tidak terdapat perkara yang membahayakan bagi perubahan air. Nah, itu saja syaratnya. Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas fardu wudu yang merupakan fardunya. Dan fardunya ini ada 6. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok kita bahas apa-apa yang menjadi fardunya wudu ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.